Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wititong Tien, Rahayu Bagaswara, salam kebajikan, dan salam semua saudara. Baik, Alhamdulillah, puji syukur. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka secara online di Jagongan Online Indonesia merayakan perbedaan yang mana kita adakan setiap Senin malam dan semoga bisa kita jaga keistiqomahan atau kelanggengannya sampai nanti ya Bapak Ibu. Baik, pada malam hari ini saya nanti akan ditemani oleh moderator dari agama Hindu dan juga narasumber pada malam hari ini juga telah hadir di sini dari tokoh agama Hindu juga, yang mana nanti pada tema malam hari ini masih bahasan yang cukup menarik ya Prof ya, seperti yang kemarin kita sudah sempat bahas juga, masih seputar tentang pesta demokrasi yang mana eh, ini kita urgensi dalam menghadapi tantangan-tantangan di pesta demokrasi nanti di tahun 2024 yang setahun lagi. Jadi perlunya kita menjaga persaudaraan di dalam menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Baik, sebelum kita mulai diskusi, mari kita perdengarkan terlebih dahulu lagu IMP bagi para peserta atau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengarkan lagu IMP ini. Kita perkenalkan setiap Senin ini ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa cepat hafal liriknya. IMP selalu kita akan menyanyikan lagu ini. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama, kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Indonesia merayakan perbedaan, salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, langsung saja kali ini saya akan memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini, yaitu dengan Dr. I Dewa Ketut Raka Ardiana MM. Selamat malam, Om Swastiastu, Bapak Ardiana. Ya, baik. Nanti Bapak Ardiana akan memperkenalkan lebih detail lagi tentang narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ardiana untuk memulai memandu diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ulan. Sudah jelas kedengaran suara saya, Mbak? Iya, Halo, sudah iya jelas? sudah. Sudah jelas Pak Prof? Sudah dengar pada jelas. Oke. Baik, selamat malam. Terima kasih Mbak Ulan atas kesempatan yang diberikan. Saya diizinkan dulu acara ini. Salam semua saudara kami dari berbagai perbedaan-perbedaan. Mari kita rayakan. Mari kita jadikan perbedaan ini sebagai sesuatu kekuatan, sebagai sesuatu yang menarik, dan juga sebagai sesuatu aset bagi kita semua, tentunya memberikan suatu kekuatan bagi kita. Baik, saudara kami semuanya, pada kesempatan hari ini, jagongan hari ini akan kita tampilkan sebagai pemantik adalah narasumber, yaitu Profesor, Dr. Insinyur Iman Sutanto, MSc, PhD bentuknya. Hari ini beliau akan menyampaikan tema menjaga persaudaraan menyambut pesta demokrasi yang santun dan beradab. Tema ini tadi sudah kita sempat mendengar, ya, Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya. Tema ini tentunya sangat cocok dan menarik saat kita mempersiapkan diri semuanya untuk menyambut pesta demokrasi di tahun 2024. Ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, Tapi sudah ada background. bagaimana saya tadi sampaikan, tema ini sangat menarik karena perbedaan-perbedaan yang nanti akan dipestakan pada demokrasi di tahun 2024 ini, tentunya kita rayakan dengan sesuatu sikap yang baik, sikap yang positif. Jadikanlah perbedaan-perbedaan ini sesuatu kekuatan yang nantinya akan melahirkan pemimpin-pemimpin dari anak bangsa, dari kita semua yang berada semua di rumah Indonesia, rumah yang betul-betul dinaungi oleh ideologi dari Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya nanti Pak Prof ini akan menyampaikan banyak bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi pesta demokrasi itu, karena pesta demokrasi itu perbedaan-perbedaan yang akan diajangkan bukan hanya perbedaan dari sisi kacamata agama saja, tetapi juga perbedaan dari sisi partai politik, perbedaan dari segi suku, perbedaan dari segi etnis, bahasa, dan sebagainya. Maka dari itu, nanti Pak Prof akan menggambarkan. Beliau adalah luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Beliau adalah Dewan Pakar Ikatan Dosen Indonesia. Dan beliau juga sebagai Sabawalaka
PHDI Pusat Jakarta. Sabawalaka itu adalah sebagai Dewan Pakar Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang nantinya akan menyampaikan banyak gambaran bagaimana kita bersikap santun, tidak mempermasalahkan dan tidak tidak menolak akan adanya perbedaan-perbedaan. Yang di pesta demokrasi itu tentunya perbedaan-perbedaan itu akan dipestakan. Nah, inilah pada malam hari ini mari kita diskusikan dalam jagongan Indonesia merayakan perbedaan ini luar biasa pada kesempatan ini, dan terus lembaga ini akan menjadikan pengawal yang utama di dalam berusaha mempersatukan dari berbagai perbedaan. Bagaimana tadi saya sampaikan, jadikanlah perbedaan ini sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kekuatan, dan bahkan terakhir menjadikan suatu aset. Sehingga kita akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Berbeda boleh, tetapi satu ideologi kita adalah semua bersaudara di rumah Indonesia ini. Begitu barangkali sedikit paparan dari saya sebagai moderator. Nanti Pak Prof akan menyampaikan secara detail. Mari kita simak dengan baik, Bapak Ibu, dan apa kira-kira solusi-solusi kita untuk bisa tampil menyatukan perbedaan dengan santun di saat pesta demokrasi itu. Begitu barangkali Pak Prof, kami kasih kesempatan memaparkan tema ini kurang lebih 20 menit. Nanti secara bergiliran kita akan memberikan pandangan-pandangan. Semakin banyak pandangan-pandangan yang muncul, semakin memudahkan kita. Kita akan bersikap dan mencari solusi yang terbaik bagaimana kita mengakui perbedaan ini menjadi suatu kekuatan. Silahkan Pak Prof, waktu tempat. Ya, terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Mbak Ulan. Saya mau nampilkan slide Pak Dewa. Haris. Silahkan Pak Prof. Mbak Ulan sudah Mbak Ulan. Oh, sudah Pak Prof, sudah bisa Pak Prof. Sudah ya. Ya, oke. Pun. Sudah. Silakan Pak Prof. Nah, ini partisipan semakin banyak hadir. Ada kendala Pak Prof? Belum Pak Dewa, belum. Nah, Kelihatan Pak Dewa? Sudah Pak Prof, silakan. Baik. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Pada malam hari ini, jagongan yang sangat menarik dengan semangat kebersamaan. Karena kita berada pada tahun politik dan untuk menyambut pesta demokrasi, maka saya akan memberikan paparan untuk memantik jagongan kita dengan judul menjaga persaudaraan dalam menyambut pesta demokrasi yang santun dan beradab dari perspektif Hindu. Pertama-tama saya ingin mengingatkan kita bahwa karena kita sedang berada dalam tahun politik menyambut pesta demokrasi dan juga pada era reformasi, kita harus merubah sikap kita dalam berpolitik dan berdemokrasi lebih santun dan lebih beradab. Dan kita sedang diuji, kita semua ini sedang diuji dan harus lulus kita
diuji dan harus lulus. Kita sebagai umat beragama dan sebagai penghayat, kita diuji toleransi kita. Semoga kita akan lulus dalam ujian ini. Dan juga sebagai warga masyarakat, kita akan diuji persaudaraan kita. Dan juga sebagai warga negara NKRI, kita sedang diuji semangat dan jiwa kebangsaan kita. Dan diuji kepatuhan kita dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila. Undang-Undang Dasar 45, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan NKRI. Semoga kita lulus dalam ujian ini. Dan hal yang negatif yang sering terjadi, yang bisa terjadi dalam persaingan politik, bisa terjadi tradisi seperti Rimba Raya Afrika. Saya ingin membacakan, ini menarik sekali. Apa? Puisi tradisional Rimba Raya Afrika. Setiap fajar menyingsing, seekor rusa bangun. Ia tahu bahwa ia harus lari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat. Kalau tidak, maka dia akan terbunuh. Setiap fajar menyingsing, seekor singa bangun. Ia tahu bahwa ia harus lari lebih cepat dari rusa yang paling lambat. Jika tidak, dia akan kelaparan. Tidak masalah apakah kau seekor singa atau seekor rusa. Setiap fajar menyingsing, kau harus berlari. Ini maknanya akan dalam persaingan yang bebas, tanpa santun dan tanpa keberadaban. Itu akan bersaing bebas dengan segala cara untuk menang. Ini yang mengkhawatirkan gitu. Ya, orang akan bersaing bebas dengan segala cara untuk menang. Dan juga Machiavelli mengatakan harta, tahta, dan wanita itu akan membuat orang menjadi serigala sesamanya. Ini akan bisa terjadi dalam persaingan yang bebas, dalam era politik dan demokrasi kalau kita tidak santun dan tidak beradab. Sehingga kebebasan itu akan melemahkan persaudaraan. Dan begitu juga ini kita lihat tantangan di tahun politik. Ronggo Warsito mengatakan karena zaman kita ini adalah zaman edan, maka kita harus selalu diingatkan bahwa kita harus selalu eling lan waspada terhadap berbagai godaan. Banyak sekali godaan. Di sinilah diuji kecerdasan moral kita, kecerdasan emosional kita, dan juga semangat dan jiwa kebangsaan kita diuji. Karena pada tahun politik itu tahun perebutan tahta. Dan membuat orang bisa mabuk dan edan. Dan juga politik tahun bisa mencari dan merebut peluang. Peluang apa? Mengembangkan usaha atau mengembangkan harta. Karena tahta dan harta membuat orang menjadi serigala sesamanya. Itu yang bisa terjadi. Dan juga tahun politik tahun adu persepsi, saling silang. Sehingga ini sangat rawan politik, bisa rawan sekali konflik. Ini tentu akan merusak persaudaraan. Maka selalu kita eling lan waspada terhadap berbagai godaan itu. Dan ini sangat, mari kita coba kan kata-kata bijak dari orang-orang bijak. Salah satunya Mahatma Gandhi mengatakan kekerasan hanya mematikan kemuliaan manusia. Hindari kekerasan, hindari konflik. Karena itu akan mematikan kemuliaan manusia. Dan juga kebahagiaan bergantung pada apa yang Anda berikan, bukan pada apa yang Anda peroleh. Pada zaman politik, pada perebutan demokrasi, sering orang menginginkan apa yang dia peroleh, bukan apa yang dia berikan. Dan juga sering terjadi pada perebutan yang tanpa kesantunan dan tanpa keberadaban, ilmu pengetahuan bisa tanpa etika. Orang menggunakan ilmu pengetahuan dengan segala cara tanpa kesantunan, tanpa etika, hanya untuk memenangkan dirinya dan kelompoknya. Dan sering terjadi politik tanpa prinsip, tanpa ideologi, hanya dengan kepentingan saja. Itu yang terjadi. Sehingga ingat
kita selalu harus ingat bahwa kecerdasan moral dan emosional itu memuliakan manusia. Peganglah selalu kecerdasan moral dan emosional itu. Dan kemudian kecerdasan sosial budaya itu menjaga kedamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan. Dan itulah membangun moral, karakter, dan budi pekerti luhur itu. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Gandhi bahwa kekerasan hanya mematikan kemuliaan manusia. Dan ini mari kita bercermin pada kisah Mahabharata. Kisah Mahabharata ditekankan pada kita, itu cerminan kita, dituntut kita, bahwa kita sadar bahwa musuh kita, musuh utama kita berada pada diri kita. Itu yang dinamakan sadaripu, kama, kroda, loba, mada, matsya, dan moha. Atau musuh utama kita nafsu, ego, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, ketamakan, mabuk, iri, dengki, dendam, dan kebodohan. Ini adalah yang selalu menggoda kita, yang berada dalam diri kita. Dan semua bisa tergoda. Resi Bisma saja bisa tergoda oleh itu. Ya, jadi jangan heran kalau dalam tahun politik semua orang bisa tergoda oleh hal-hal seperti itu, nafsu, kesombongan, keangkuhan, keserakahan itu. Sehingga Resi Bisma terjebak oleh sumpah butanya. Sehingga dia tidak bisa berlaku adil pada masyarakat. Kemudian Drestara ini sebagai raja kan terjebak oleh kasih sayang yang buta pada anaknya. Sehingga tidak memberikan ajaran kebenaran pada anaknya. Karena Duryodhana, sehingga Duryodhana menjadi serakah. Dan guru Drona ini guru besar Drona ini terjebak juga oleh kasih sayang buta kepada anaknya, sehingga tidak mengajarkan kebenaran kepada anaknya, hanya memberikan fasilitas yang dipentingkan harta dan tahta. Kemudian Sakuni ini orang yang paling cerdas dari suku Arya, tapi dia terjebak oleh rasa dendam dan dengkinya karena adiknya, dia kepingin adiknya dikawinkan dengan Raja Pandu, tapi dipaksa dikawinkan oleh Raja Buta dari Serastra. Maka dia merasa dendam, sehingga kecerdasannya dia justru digunakan secara licik untuk mengasuh Duryodhana, sehingga Duryodhana menjadi serakah. Itu yang terjadi kalau kita tidak menjaga kesopanan moral dan tata krama kita. Karena terjebak oleh kesombongan, sehingga dia menjadi punya utang budi pada Duryodhana. Karena terjebaknya para resi, para guru besar, para raja, para ksatria, para pinter, karena terjebaknya itulah, maka perang besar yang sangat dahsyat itu Bratayuda terjadi. Sehingga terbunuhnya semua ksatria, kecuali Panca Pandawa. Sehingga juga dikatakan dalam Hindu diajarkan, kalau orang tergoda oleh ahamkara, nafsu, kesombongan, ego, kebodohan, keserakahan, ketamakan, kemabukan ini, maka orang bisa menjadi buteil. Jadi perilakunya lebih jahat dari binatang. Kalau tidak bisa mengendalikan ahamkaranya itu. Tapi kalau dia bisa menjaga hatinya, menjaga manahnya, pikirannya, dia menjadi arif dan bijaksana. Tapi kalau dia bisa menjaga hati nuraninya, bersih dari segala tindakan dosa, maka dia menjadi dewa, ya bersifat seperti dewa. Sehingga dia santun, selalu bisa menjaga kedamaian, kerukunan, dan kesejahteraan. Ini Duryodhana, itu terjebak oleh keserakahan. Mari kita bisa bercermin pada kisah Mahabharata, yang bisa orang terjebak oleh keserakahan dan ketamakan dan ambisi. Ya. Yang berikut ini Pandawa bisa menang. Kenapa Pandawa bisa menang? Karena Pandawa selalu patuh pada aturan, pada hukum agama. Atau berdharma agama. Kalau dulu dikatakan dharma agama. Patuh kepada tuntunan agama. Sehingga dia membentuk moral dan karakter luhur. Dan juga patuh pada aturan negara. Berdharma negara, patuh. Dan kemudian dia Pandawa patuh. Pandawa jatuh, patuh. Kuali bintang lah, kuali astrologi lah, itu lah. Alah, orang jadi siau ya. Catur guru yaitu bakti pada orang tua,
Guru yang pertama, guru Rupata, bakti pada guru Aji. Guru sekolah, bakti pada pemerintah. Bakti pada guru suci kita. Itu dalam bentuk moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Dan juga Pandawa sadar betul dan yakin bahwa kalau kita berjalan di jalan benar, kalau di bahasa Sanskerta karena Dharma Raksati Raksita, kalau kita berjalan di jalan benar, maka kebenaran akan selalu menjaga kita dan menuntun kita. Dan dia sangat percaya, patuh kepada tuntunan. Jadi salah satu tuntunan Bhagavad Gita dikatakan di sana, terimalah dengan cara yang sama antara suka dan duka, menang dan kalah, untung dan rugi. Karena untuk itu, sibukkanlah dirimu dalam pengabdian kepada agama dan bangsa dan negara, dalam berdemokrasi yang santun, bertata krama dan beradab untuk kejayaan bangsa. Kalau kau menjalankan hidup seperti itu, maka engkau tidak akan pernah dipengaruhi oleh dosa. Jadi inilah ditanamkan pada Pandawa sehingga dia menang selalu berjalan di jalan yang benar. Dan ini mari kita tuntunan bijak dari seorang tokoh besar itu adalah Jalaluddin Rumi. Ini yang kuning saja yang kita lihat. Ini yang menarik, kepentingan pribadi dan juga mungkin kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok membuat kita akan buta dan akan menguburkan ilmu di dalam lahat. Kurangnya prasangka membuat kebodohan menjadi bijaksana. Kalau kita ambil maknanya itu adalah prasangka dan kepentingan pribadi membuat kita menjadi buta, menguburkan kecerdasan. Kecerdasan kita akan hilang. Kita berprasangka dan mengutamakan kepentingan pribadi. Dan juga kalau kita melepaskan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, maka kita akan menjadi arif dan bijaksana. Dan ini kita selalu bisa menjaga moral, karakter, dan budi pekerti luhur kita. Dan ini Leo Tolstoy dan juga Malcolm, ini kata-kata bijaknya, kekerasan, konflik, perang adalah peristiwa yang terburuk bagi umat manusia. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan sebuah peperangan. Dan Malcolm juga mengatakan pada akhirnya semua orang akan kembali kepada agama. Artinya kembali kepada moral, kepada kecerdasan moral dan spiritual. Kembali kepada kecerdasan emosional kita. Karena agama selalu menjadi perlindungan terakhir. Dan ini maknanya bahwa kita memahami agama dengan benar akan berbuah kehidupan yang damai, bebas dari konflik. Kalau kita salah memahami kehidupan kita, salah memahami demokrasi kita yang kita akan laksanakan, dan salah memahami diri kita sendiri, bahwa kita adalah sama satu sama yang lain, dan salah memahami agama, maka dia akan berbuah konflik dan perang. Maka yang utama adalah sebagai pendakian moral spiritual yang berbuah karakter yang luhur. Dan ini juga sangat menarik, Rabindranath Tagore mengatakan, alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai panggung drama manusia dengan lakon cinta kasih semesta. Jadi tugas kita hidup adalah persaudaraan dengan cinta kasih semesta. Itu yang diciptakan oleh Tuhan, itu yang dituntun oleh Tuhan Yang Maha Esa. Alam semesta diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai saksi kehidupan manusia di dalam kasih semesta yang tanpa batas waktu dan tanpa batas ruang, di dalam kehidupan yang bineka yang multidimensi, bineka dalam agama, bineka dalam budaya, bineka dalam adat istiadat, bineka dalam suku, dan bineka dalam kepercayaan, segalanya bineka yang multidimensi. Tapi kita tetap dengan menegakkan kasih semesta kita. Sehingga alam semesta dijaga damai. Kemudian manusia juga dijaga damai. Sehingga ada agama untuk menjaga agama sebagai perekat dari kebinekaan. Sehingga manusia damai, alam semesta juga damai. Itu adalah tugas manusia untuk mendamaikan
manusia dan juga mendamaikan alam semesta. Dan ini Martin Luther King dan John F. Kennedy. Ada kata-kata bijak yang patut kita ingat. Semua manusia, Martin Luther King mengatakan semua manusia dilahirkan sama. Tidak ada perbedaan yang dapat dijadikan alasan diskriminasi rasial. John F. Kennedy mengatakan jangan tanya apa yang negara Anda bisa lakukan untuk Anda. Tanyakan apa yang bisa Anda lakukan untuk negara. Ini apa yang kita bisa petik dari sini? Patuh dan bakti pada hukum agama, hukum negara, ada kewajiban suci dan luhur bagi setiap warga negara. Kesadaran dan keyakinan bahwa kita semua adalah sama. Itu Martin Luther King mengatakan bahwa kita sama, semua sama, kita semua bersaudara. Itu adalah kemuliaan dari kehidupan manusia. Kemudian rakyat bersatu, maka negara akan jaya. Dan ini Raben Powell ini mengatakan, kalau kita sudah pernah mengalami penderitaan, maka tolong-menolong merupakan keharusan bagi manusia. Tidak ada yang lebih mulia dari tolong-menolong. Sesuatu yang diperjuangkan oleh siapapun, suatu kaya dan miskin, tidak ada pemerasan antar manusia. Semua mempunyai hak yang sama dan kewajiban yang sama. Ini maknanya bahwa penerapan ilmu pengetahuan yang begitu cepat maju seperti sekarang, pengetahuan teknologi haruslah tidak berbuah kesenjangan sosial dan tidak berbuah kesenjangan politik, tidak berbuah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kemanusiaan. Dan pengalaman hidup adalah guru utama di dalam membentuk karakter luhur umat manusia. Dan ini Gates sama si Elon Musk, ini kita baca yang kuning saja. Dia sangat cerdas. Di balik kecerdasannya dan pikiran yang visioner, dia sudah memotivasi dan menginspirasi dunia. Dan ini si Elon Musk, pemikirannya yang sangat kreatif dan inovatif, menginspirasi dan memberi semangat baru untuk tetap berkarya. Ini apa yang kita petik dari sini? Kita harus menjadi visioner dan mempunyai kecerdasan imajinasi dan kecerdasan berkreasi dan berinovasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini. Dan ini Albert Einstein mengatakan ini, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Ilmu pengetahuan tanpa agama buta. John Maxwell mengatakan no one can stop people with good attitude to success. Dan no one can help people with bad attitude to success. Ini adalah attitude yang positif, attitude yang tidak ada yang bisa menghalangi. Orang yang punya attitude yang karakter yang bagus. Maka karakter yang harus dijaga dalam kondisi apapun. Dalam berdemokrasi, berjuang, berapa, kita harus, attitude kita harus positif. Jadi, kembangkan dan terapkanlah ilmu pengetahuan dengan arif dan bijaksana. Dan pahamilah dan jalankanlah agama dengan benar. Jadi itu adalah Einstein mengatakan ilmu spiritual dan ilmu kita harus seimbang sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita mengendalikan sehingga kita tidak menjadi konflik. Kita mengendalikan moral dan karakter kita. Dan ini Bung Karno juga mengatakan membangun atau membuat Indonesia menjadi merdeka jauh lebih mudah dibandingkan mengisi kemerdekaan. Menjaga dan mengisi kemerdekaan, kau akan melawan bangsamu sendiri. Ini akan terjadi pada zaman politik dan di era demokrasi, gitu ya. Melakukan pesta demokrasi, bangsamu sendiri, melawan gurumu sendiri, melawan orang tuamu sendiri, melawan saudara-saudaramu, temanmu dan muridmu dan lainnya. Maka bangunlah karakter building,
bangunlah nation building, jiwa bangsaan, semangat dan jiwa kebangsaan. Ini bangunlah moral bangsa, bangunlah karakter luhur bangsa, bangunlah spirit kebangsaan, bangunlah demokrasi yang santun dan beradab. Kemudian bangunlah kesejahteraan yang berkeadilan, membangun ini pembangunan harus semesta berencana secara berkelanjutan, dilandasi nilai-nilai Pancasila 645 Bhinneka Tunggal Ika menuju Indonesia adil makmur, tata tentram, ketara harja, gemari palu jinawi. Ini dari anunya Bung Karno. Ini Presiden Cina, pembangunan untuk rakyat. Ini yang penting ada untuk rakyat. Ini kalau di apa Narendra Modi, India, Perdana Menterinya India, pembangunan harus berencana, visi jangka panjang. Kalau kita petik kedua ini, maksudnya adalah pembangunan itu harus jangka panjang. Jangan seperti gamelan nung itu ganti pemimpin, ganti sistem, ganti pemimpin mulai dari nol lagi. Ini jangka panjang mementingkan rakyat. Ini adalah Tiongkok yang punya. Ini Joko Widodo, presiden kita, mengatakan Pancasila adalah berkah yang indah yang dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia melalui perenungan, pergulatan, pemikiran, dan kejernihan batin para founding fathers. Pastikanlah Pancasila hadir dalam setiap sudut kehidupan, hati, dan pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana dan Hindu, bagaimana tuntunan Hindu untuk membangun supaya kita bisa melakukan pesta demokrasi yang santun dan beradab. Tuntunan Hindu adalah sebagai tuntunan perjalanan rohani dan jasmani untuk menuju kehidupan yang rukun, damai, harmonis di dalam berbagai apapun, dan menuntun rohani kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ini punya kenapa? Jadi untuk menerapkan itu, menjadikan kita membangun kehidupan yang damai, harmonis dan sejahtera, kita punya filsafat, kemudian punya etika, punya tata susila, punya tata krama, dan kita ritual sosial dan seni budaya, sehingga kehidupan kita menjadi indah. Kemudian filsafat dari itu ada 5 yang kita perlu pahami, yang sekarang kita lihat 3 untuk mendukung demokrasi yang santun dan beradab. Yang pertama adalah filsafat ketuhanan. Kedua, filsafat kemanusiaan. Dan yang ketiga, filsafat kehidupan. Yang keempat, filsafat alam material. Kemudian filsafat alam spiritual. Kita berbicara filsafat ketuhanan. Ketuhanan Hindu akan membangun betul-betul persaudaraan yang sangat kental. Di Hindu dikatakan filsafat ketuhanan ekam sadviprah bahuda wadanti. Hindu sangat yakin bahwa Tuhan itu satu. Tapi orang arif, bijaksana, orang menyebutnya dengan nama atau dengan nama yang berbeda-beda. Dan memujanya pun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi yakin bahwa walaupun dengan cara memuja yang berbeda-beda, dengan nama yang berbeda-beda, maka tujuannya adalah sama, untuk menuju kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian yakin bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan semua yang ada, yang pada, yang sedang ada, dan yang akan ada. Dan Tuhan menjaga semua ciptaannya, sehingga memberikan hukum kebenaran yang dinamakan agama. Dan agama itu adalah landasan moral dan spiritual, adalah sebagai perekat dan pengikat perbedaan kita, sehingga menjadi santun, menjadi rukun, damai, dan harmonis. Sehingga yakin bahwa kebinekaan kita orang Indonesia, mungkin satu-satunya bangsa yang mempunyai kebinekaan yang multidimensi adalah Indonesia. Adalah karunia luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tidak yakin bahwa itu, dulu kita sudah pecah. Ya, kita yakin pada itu karena ini karunia Tuhan. Dan kita punya pengikat, yaitu Pancasila. Dan kita yakin bahwa hukum moral dan spiritual itu agama.
Itulah hukum Tuhan sebagai perekat kebinekaan. Jadi agama diciptakan oleh Tuhan, dikaruniai kita, itu adalah perekat kebinekaan. Kebinekaan antar umat, antar perilakunya, antar umat yang berbeda. Dan juga perekat dari alam semesta yang berbeda. Itu adalah diciptakan oleh Tuhan. Semua itu adalah untuk perekat. Dan filsafat kemanusiaan. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu punya 3 unsur. Satu adalah jiwa, atau disebut jiwatma.